ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwa wal hadirun yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan serial daripada pelajaran tentang rukun iman yang kelima, yakni beriman dengan hari akhir. Dan alhamdulillah kita telah selesaikan satu kitab ini yang berjudul Asyratus Sya'ah, tanda-tanda hari kiamat, dan akan kita lanjutkan dengan pembahasan tentang hari kiamat itu sendiri. Dan kita akan mengambil ataupun membahas kitab Al-Qiyamatul Kubra, Kiamat Kubra, yang ditulis oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, yang termasuk di antara ulama kelahiran bumi Syam di Palestina. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, insyaallah kita akan masuk pada pembukaan kitab ini. Tamhidun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, at-ta'rifu bil qiyamatil kubra. Ta'rif, pengertian tentang kiamat kubra. Beliau mengatakan, sayati yaumun yabidul hayyul qayyum fil hayata wal ahya. Nanti akan tiba suatu masa di mana Allah Ta'ala al-hayyu al-qayyum, yang maha dihidup dan maha berdiri sendiri, tidak butuh bantuan yang lainnya, akan membinasakan ataupun akan menghancurkan segala kehidupan dan apa-apa yang hidup. Dan ini sesuai dengan firman-Nya yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu nanti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang berkekalan adalah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu nanti akan binasa kecuali wajahnya, kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Thumma ya'ti waktun yu'idullahu al-ibada wa yab'asuhum. Setelah itu, setelah Allah Ta'ala hancurkan segala yang hidup dan juga kehidupan sesuai dengan yang Allah Ta'ala janjikan, maka Allah Ta'ala kembalikan kembali manusia, dan Allah Ta'ala bangkitkan kembali, yukifuhum baina yadayhi, dan Allah Ta'ala hadapkan di hadapannya, wa yuhasibuhum ala ma qaddamuhu min a'mal, dan Allah Ta'ala akan hisab atas perbuatan-perbuatan yang dahulu dia lakukan di dunia. Wa sayulaqil ibadu fi hadzal yaum syai'an adiman minal ahwal, maka manusia nanti akan menghadapi di hari tersebut sesuatu yang begitu dahsyat, sesuatu yang luar biasa, yang mengerikan. Wala yanju min tilkal ahwal, maka tidak ada yang bisa selamat dari perkara tersebut nanti di yaumil qiyamah, illa man a'adda lidzalikal yaum, kecuali orang-orang yang mereka menyiapkan untuk perjumpaan dengan hari tersebut dalam bentuk keimanan dan juga amal soleh. Wa
Wa yusaqul ibadu fi khitami dzalika yaum ila daril qarar. Kemudian Allah Ta'ala menggiring manusia. Subhanallah, inilah ending daripada kehidupan kita di darul qarar, di negeri yang berketetapan, negeri yang berkekalan, imma fil jannah wa imma fin nar. Imma fil jannah, ataupun bisa juga di neraka. Hadzal yaum huwa yaumul qiyamah. Inilah hari yang disebut sebagai hari kiamat. Subhanallah. Kemudian jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, kita masuk pada pasal yang pertama, asma'u yaumil qiyamah, nama-nama hari kiamat. Dan orang Arab ketika mereka sangat memperhatikan tentang sesuatu, ataupun sesuatu itu sangat berharga bagi mereka, maka mereka memberikan nama-nama yang sangat banyak sekali. Contohnya pedang. Pedang zaman dahulu di bangsa Arab adalah sesuatu yang sangat penting. Itu adalah nyawa mereka. Dan Al-Imam Qurtubi menyebutkan istilah penamaan pedang itu sampai 500 kata. Subhanallah. Ya, sampai 500 kata. Dalam bahasa Arab itu artinya mananya pedang semuanya. Demikian juga yaumul qiyamah, hari kiamat. Allah Ta'ala berikan nama tentang hari kiamat dengan banyak sekali. Para ulama menghitungnya ada sampai 50 nama, yang artinya semuanya itu hari kiamat. Berkata Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar rahimahullah ta'ala, sammallahu dhalikal yaumul ladzi yahillu fi dimar bihadal alam. Allah Ta'ala berikan nama di hari di mana ditegakkan, ya, di hari di mana dihancurkan alam raya ini. Summa yaqubu fil ba'su, kemudian setelah itu dibangkitkan untuk diberikan balasan dan juga dihisab. Allah Ta'ala berikan nama hari yang begitu dahsyat ini dengan nama-nama yang sangat banyak sekali. Wa qad ta'ala jam'un min ahli ilmi yadhkuru hadhil asma. Para ulama berupaya untuk mengumpulkan nama-nama ini. Subhanallah. Ya, inilah tugas para ulama kita, memberikan penerangan kepada umat. Para ulama mereka berupaya untuk mengumpulkan nama-nama yang Allah Ta'ala berikan banyak sekali tentang hari kiamat, hari kehancuran, hari dikumpulkan kembali, dibangkitkan kembali. Di antaranya Al-Ghazali dan juga Al-Qurtubi, Al-Imam Ghazali dan juga Imam Al-Qurtubi menghitungnya, mengumpulkannya, fabalagat khamsina isman, sampai terkumpul 50 nama. Menunjukkan perkara ini adalah perkara yang penting. Seolah-olah Allah Ta'ala ingatkan kepada kita akan peristiwa penting ini. Karena Quran turun dengan berbahasa Arab. Dan orang Arab ketika mereka, ya, menyebut sesuatu yang penting itu lebih dari satu nama. Dan nama tentang hari kiamat itu sampai 50 nama. Subhanallah. Maka tentunya kita harus perhatian dengan masalah ini. Hari bergulir, ya, sementara kita lupa dengan hari yang hak ini, hari yang berkekalan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, bahwasannya Al-Ghazali dan juga Al-Qurtubi, Al-Imam Ghazali dan Imam Qurtubi mengumpulkan nama-nama hari kiamat hingga sampai 50 nama. Wa qasaqal Qurtubi hadhil asma mufassiran laha. Al-Imam Qurtubi mengumpulkan nama-nama hari kiamat dan mentafsirkan makna-maknanya. Walakinnahu akhadha tafsiraha min kitabi Sirajil Muridin, dan beliau mengambil, ya, tafsir penjelasan setiap nama di antara nama-nama hari kiamat dari kitab Sirajil Muridin yang dikarang oleh Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ini ahli sunnah, ya. Yang ada alif lamnya ada dua. Yang pertama Ibnul Arabi, yang kedua Ibnu Arabi tanpa alif lam. Yang Ibnul Arabi yang ada alif lamnya itu adalah ahli sunnah, ulama ahli sunnah. Naam, wa rubbama zada alaihi syai'an fi ma fi syarhi wa tafsir, dan Al-Imam Qurtubi menambah, memberikan tambahan penjelasan tentang tafsir daripada nama-nama hari kiamat. Faqad addaha ba'du min ghairi tafsir, sebagian para ulama cuman mengumpulkan saja tanpa memberikan, ya, penjelasan. Di antara yakni Ibnu Najah dan juga Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin,
wa Ibnu Qutaibah fi Uyunil Akhbar, dan juga Al-Imam Ibnu Qutaibah. Wa sanaktasiru fi hadzal bahsi ala dzikri asyari hadil asma, dan kita akan menyebutkan secara ringkas, ya, tidak kita sebutkan 50 daripada nama tersebut, tapi yang paling masyhur yang sering kita dengar. Naam. Yani asyaru asma'i dzalikal yaum, di antara nama-nama hari kiamat yang paling terkenal, yang masyhur. Ya, yang pertama yakni yaumul qiyamah, hari kiamat ini. Ya, kata kiamat diambil daripada al-qiyamah, dan ada nama surat namanya surat al-qiyamah. Warada hadzal ismu fi sab'ina ayatan min ayatil kitab. Nama yaumul qiyamah yang menunjukkan hari kiamat disebutkan dalam Quran sebanyak 70 ayat. Subhanallah, 70 ayat menyebutkan tentang nama yaumul qiyamah. Di antaranya Allah Ta'ala firman, Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Allah yang tidak ada ilah yang hak kecuali Dia, yang akan benar-benar mengumpulkan kalian di hari kiamat, la raiba fi, yang tidak ada keraguan di hari tersebut. Dan inilah perbedaan kita dengan orang-orang kufar. Kaum muslimin berbeda dengan orang-orang kufar yang mereka hidupnya adalah dunia. Setelah mati, kata mereka, sudah istirahat. Kita tidak. Kaum muslimin berbeda, memiliki akidah yang berbeda. Bahwasanya setelah kehidupan dunia ada kehidupan yang lainnya, kehidupan yang kekal abadi, yakni yaumil qiyamah. Subhanallah, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa nahsuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan. Dan kami akan kumpulkan, bangkitkan kembali di yaumil qiyamah dalam kondisi wajah-wajah mereka tertelungkup, umyan dalam keadaan buta, bukman dalam keadaan bisu, wasumman dalam keadaan tuli. Subhanallah, karena begitu ngerinya hari tersebut. Ya. Kemudian innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Kemudian Allah Ta'ala juga sebutkan tentang yaumul qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang merugi, kata Allah Ta'ala, adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan merugikan keluarganya. Jadi ada orang-orang yang merugikan diri sendiri dan juga ada yang mereka merugikan keluarganya. Yaumal qiyamah, nanti di yaumil qiyamah. Wal qiyamatu fil lugha masdarun qama yaqumu. Adapun kata al qiyamah secara bahasa itu merupakan bentuk masdar dari fiil kata kerja qama yaqumu, artinya berdiri ataupun bangkit. Wa dakhala ta'nisu lil mubalaghati ala adatil arab. Jadi qama yaqumu qiyamun, asalnya dari bara qiyam yang artinya berdiri, kemudian diberikan tak, ya, tak marbuto, ini sebagai mubalaghah, menunjukkan dahsyatnya, menunjukkan hebatnya, ya, peristiwa itu, peristiwa di hari tersebut. Di antaranya yakumu fiha minal umur idam allati bayyanatha an-nusus. Ya, karena adanya perkara-perkara yang besar di hari tersebut sebagaimana dijelaskan oleh nas-nas daripada Quran ataupun daripada sunnah. Wa min dzalika, di antaranya qiyamun nasi li rabbil alamin, disebut hari kiamat yang artinya berdiri, bangkit, karena Allah Ta'ala akan bangkitkan kembali manusia untuk menghadap Rabbil Alamin. Ini yang pertama, yaumul qiyamah. Kemudian nama yang kedua, al-yaumul akhir. Hari kiamat juga disebut sebagai al-yaumul akhir ataupun akhirat. Ya, kita menyebutnya akhirat dari kata yaumul akhir, ya, ataupun darul akhirah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebajikan itu, kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah dan juga yaumil akhir, dan juga kepada para malaikat-malaikat dan kitab-kitab, dan juga kepada para nabi. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman di surah Al-Baqarah di ayat yang lainnya, dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir.
Yang demikian itu merupakan nasihat, wasiat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir di antara kalian. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat At-Taubah tentang penyebutan yaumil akhir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, subhanallah, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ahyanan, dan terkadang juga kata beliau rahimahullah ta'ala, yusammihi bil akhirah awid daril akhirah. Kadang hari kiamat ini disebut sebagai al-akhirah ataupun darul akhirah, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan sungguh kami pilih dia ya di dunia, dan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Di ayat yang lainnya Allah Ta'ala juga sebut ya al-akhirah fal yuqatil fi sabilillahi alladhina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Hendaknya berjihad di jalan Allah Ta'ala orang-orang yang menukar kehidupan dunianya dengan akhirat. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat ya yang kami jadikan untuk orang-orang yang mereka tidak menginginkan uluwan, ketinggian ya di dunia, dan juga tidak berbuat kerusakan di dalamnya. Dan juga Allah Ta'ala firman wa inna darul akhirah, yakni Allah Ta'ala sebut dengan darul akhirah, lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Sesungguhnya darul akhirah inilah merupakan hayawan, yakni kehidupan yang sebenarnya. Law kanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahui. Subhanallah, inilah akidah kita kaum muslimin. Kita beriman bahwasanya kehidupan yang hakiki yang berkekalan adalah nanti ya, kehidupan di alam akhirat. Subhanallah, ketika tegak hari kiamat ya, maka manusia akan mengalami fase-fase yang nanti kita akan bahas insyaallah taala. Sampai di akhir daripada fase di hari kiamat, mereka kembali ke tempat mereka ke tempat yang dijanjikan, imma fil jannah atau imma finnar. Wa samma dzalikal yaum bil yaumil akhir, disebut hari kiamat sebagai hari akhir. Li'annahu al-yaum alladzi la yauma ba'dah. Karena hari itu adalah hari yang dimana enggak adalah hari lagi setelah itu. Kalau sudah masuk neraka dan masuk surga enggak ada lagi, selesai, khalas. Subhanallah. Maka disebut sebagai yaumul akhir. Sering kita baca ayat ini ya. Sering kita baca, kita dengar. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian yang ketiga, hari kiamat juga disebut sebagai as-sa'ah. Disebut sebagai as-sa'ah, yang artinya waktu, atau kita dalam bahasa namanya jam, ya, jam dalam bahasa namanya sa'ah, yang menunjukkan pembagian waktu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa inna sa'ata la'atiyatun fasfakhis safhal jamil. Sesungguhnya as-sa'ah, hari kiamat itu la'atiyatun, benar-benar akan datang. Fasfakhis safhal jamil, maka hendaknya kalian berikan maaf dengan kemaafan yang baik. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Ta'ala firman, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya hari kiamat, kata Allah, akan datang, akadu ukhfiha, yang aku sembunyikan kapan terjadinya. Ya. Dan juga Allah Ta'ala firman, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum, wahai sekalian manusia, takutlah kepada Rabb kalian. Inna zalzalas sa'ati syai'un adim. Sungguh kegoncangan, kedahsyatan hari kiamat adalah begitu besar. Subhanallah, di hari di mana tada'u hamlin hamlaha, sampai ya wanita-wanita yang hamil itu melahirkan. Subhanallah, saking dahsyatnya hari tersebut. Berkata Imam Qurtubi, makna dari baras sa'ah, ya hari kiamat juga disebut sebagai as-sa'ah, adalah kalimatun yu'abbiru biha fil arabiyyah an juz'in minaz zaman ghairi mahdud. Kalimat sa'ah dalam bahasa Arab ini digunakan untuk menunjukkan bagian daripada waktu yang tidak terbatas. Wa fil urfi, adapun yang biasa kita pakai atau yang dipakai oleh bangsa Arab, ala juz'in min arba'ati wa isrina
juz'an. Ya, min yaumil wal laila. Sa'a ini adalah merupakan bagian-bagian sehari semalam yang digunakan kata sa'a ini untuk membagi waktu sehari semalam menjadi 24 bagian atau 24 jam kalau kita katakan. Maka disebut sebagai sa'a. Sehari semalam itu terbagi 24 sa'a. Ya, atau 24 jam. Yang mana sehari semalam inilah asal daripada waktu. Waktu itu asalnya siang dan malam. Ini asalnya. Kemudian dibagi-bagi menjadi 24, maka jadilah namanya sa'ah. Wa haqiqatul itlaqi fiha anna sa'a bil alif wal lam ibaratun fil haqiqati anil waqti alladhi anta fihi. Dan diberikan alif lam menjadi as-sa'atu, ini merupakan waktu yang Anda sekarang berada di dalam waktu tersebut. Wa huwa al-musamma bil al-an, dan disebut sebagai sekarang. Wa sumiyat bil qiyamu imma likurbiha, dan disebut ya dengan sa'a merupakan hari kiamat imma likurbiha karena dekatnya hari tersebut, maka disebut sebagai sa'ah. Sebagaimana jam dari satu jam ke jam berikutnya begitu cepatnya, demikian juga Allah Ta'ala berikan nama sa'ah karena begitu dekatnya waktu tersebut. Fa inna kulla atin qaribun, karena sungguh sesuatu yang akan datang itu adalah dekat. Sebagaimana kita menunggu orang yang datang, ya, ketika datang begitu dekatnya dia. Demikian juga makna daripada as-sa'ah. Wa imma an takuna sumiyat biha tanbihan ala ma fiha minal kainatil idham allati tasharul julud. Dan juga kata beliau al-Imam Qurtubi, disebut sebagai sa'ah ini sebagai tanbih, sebagai peringatan atas apa-apa yang ada di dalamnya dalam bentuk kejadian-kejadian yang luar biasa, yang begitu dahsyat, yang begitu mengerikan, ya. Allati tasharul julud, yang membuat kulit-kulit merinding. Wakila innama sumiyat bis-sa'a li'annaha ta'ti baghtatan fi sa'atin. Dan juga kata beliau al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, disebut sebagai sa'ah, hari kiamat disebut sebagai sa'ah, artinya waktu, karena begitu cepatnya dalam sesaat, karena sesaat ini termasuk juga waktu, ya. Saking cepatnya kejadian ini, maka diantaranya disebut sebagai sa'ah. Subhanallah, ini diantara nama hari kiamat ini sa'ah. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, yaumul ba'si. Hari kiamat juga disebut sebagai yaumul ba's, hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan, yaumul ba's. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin. Wahai sekalian manusia, kalaulah kalian merasa ragu tentang yaumil ba's, tentang al-ba'su, yakni tentang hari kebangkitan, yakni hari kiamat, fa inna khalaqnakum min turab, sungguh kami ciptakan kalian dari turab. Ya. Wa qala alladziina utul ilma wal iman laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'si fa hada yaumul ba'si. Subhanallah, ta'ala firman, ya, maka berkata orang-orang yang diberikan ilmu dan diberikan iman, laqad labistum fi kitabillah, sungguh kalian telah berada dalam kubur sesuai dengan apa-apa yang Allah Ta'ala tentukan lamanya, ila yaumil ba'si, sampai di hari di mana dibangkitkan. Fahada yaumul ba'si, dan sekaranglah yaumul ba'si. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Berkata al-Imam Ibnu Mandur, ya, al-ba'su, al-Imam Ibnu Mandur ini pengarang kitab Lisanul Arab, kamus bahasa Arab yang sangat tebal, sekitar 20 jilid. Ya, beliau mengatakan al-ba'su, apa makna daripada al-ba'su? Al-ihya'u minallahi ta'ala lil mauta. yakni ba'su disebut sebagai ba'su, hari di mana Allah Ta'ala hidupkan kembali ya orang-orang yang mati. Wa ba'sul mauta nasruhum liyaumil ba'si, dan dihidupkan kembali orang-orang mati itulah disebut sebagai yaumul ba'si. Nah, kemudian yang kelima, hari kiamat juga disebut sebagai yaumul khurud, hari keluar. Masya Allah, ya. Allah Ta'ala berfirman, yauma yasma'una soyha, di hari di mana mereka mendengar suara yang menggelar-gar, mendengar teriakan,
bil haq, dengan sebenar-benarnya. Dzalikal yaumul khurud, hari itulah hari keluar. Hari di mana manusia semua keluar dari bara kubur. Bagaimana keluarnya? Allah Ta'ala jelaskan, yauma yakhrujuna minal ajdasi siroan, hari di mana manusia keluar dari bara kubur siroan, dengan cepat, ka'annahum ila nusubin yufidun, seolah-olah mereka berlomba menuju tempat tujuan. Subhanallah, ya, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Ta'ala firman, summa idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun, ketika kalian diseru, ya, ketika kalian berada di dalam bumi, kalian diseru, dipanggil, id antum takhrujun, kemudian kalian pun keluar. Maka yaumul kiamat juga disebut sebagai, ya, hari kiamat juga disebut sebagai yaumul khuruj, hari di mana keluar, ya, orang-orang yang ada dalam kubur dengan cepat berlari mereka siroan menuju tempat tujuan. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, summiya bidzalika li'anna al-ibad yakhrujuna fihi min kuburihim indama yanfahu fis-sur. Disebut sebagai yaumul khurud, hari keluar, ya, karena manusia waktu itu mereka keluar dari kuburan mereka ketika ditiup sangkakala, dan nanti akan kita bahas setelah pembahasan nama-nama hari kiamat, ya. Subhanallah, ditiupkan sangkakala. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, mungkin ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang yaumul qiyamah, ya, dan semoga dengan pembahasan ini akan menambah keimanan kita dengan hari akhir. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.